Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar genetivisme. Jadi, aliran nativisme memiliki istilah nativus yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah tokoh doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama pada aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosofis Jerman. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia ini telah ditemukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangan. Jadi, pada teori ini, pendidikan tidak dapat berpengaruh besar pada suatu sifat-sifat yang dibawakan. Jadi, bawaan dari lahir itu tidak dapat dirubah melalui pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian genetik nativisme dalam konteks bahasa. Dalam konteks bahasa merujuk pada pandangan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan atau genetik. Nah, yang pertama ada bawaan genetik. Nativisme berargumentasi bahwa ada struktur mental atau mekanisme bawaan yang memfasilitasi pembelajaran. Jadi bawaan genetik memiliki tempat terkhusus dalam proses pembelajaran bahasa. Selanjutnya, yang kedua ada universal grammar, yaitu teori bahwa semua bahasa memiliki prinsip dan struktur dasar yang sama yang sudah ada dalam pemikiran manusia. Selanjutnya, yang ketiga ada perkembangan bahasa. Menurut nativisme, anak-anak dapat belajar bahasa dengan cepat dan efisien karena mereka sudah memiliki predisposisi genetik untuk memahami dan menggunakan bahasa. Nah, ini sama dengan seorang anak sudah mendengar dari orang tuanya atau diajarkan dari orang tuanya tentang berbahasa. Anak itu sifatnya meniru, jadi anak itu dapat meniru apa yang dikatakan orang tua. Dengan demikian, genetik nativisme menekankan bahwa kemampuan berbahasa merupakan bagian dari wawasan biologis manusia atau turunan dari orang tuanya, bukan hanya hasil dari lingkungan atau pengalaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori generatisme. Nah, teori itu ada 4. Dan pertama itu adalah pendidikan berbasis masalah. Dan kedua itu adalah pembelajaran melalui cerita. Dan ketiga itu adalah aktivitas kreatif. Dan keempat adalah pendekatan berbasis permainan. Nah, dan pertama itu pendidikan berbasis masalah, yaitu menghadapkan siswa pada situasi yang dimana mereka harus menggunakan bahasa untuk memecahkan masalah. Ini merangsang penggunaan kemampuan bahasa yang sudah ada saat ini. Contohnya seperti seorang siswa diskusi kelompok di mana siswa harus berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu tugas yang sudah diberikan oleh gurunya sendiri. Nah, kedua itu adalah pembelajaran melalui cerita. Deskripsinya adalah menggunakan cerita atau narasi sebagai alat berkomunikasi atau pembelajaran. Siswa belajar bahasa melalui pemahaman konteks dan makna. Praktiknya itu adalah seperti bacakan cerita rakyat atau novel pendek dalam bahasa Indonesia, kemudian diskusikan isi dan struktur bahasa yang telah digunakan. Dan ketiga itu adalah aktivitas kreatif. Nah, deskripsinya adalah ajak siswa untuk melakukan kegiatan kreatif melibatkan penggunaan bahasa seperti menulis puisi, menggambarkan komik, dan membuat presentasi. Contohnya seperti adakan kompetisi menulis cerita pendek kepada siswa dalam bahasa Indonesia, di mana siswa dapat mengekspresikan dirinya sendiri. Dan keempat itu adalah pendekatan berbasis permainan. Deskripsinya itu menggunakan permainan edukatif yang melibatkan bahasa sehingga pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak mengganggu. Nah, contohnya seperti
guru terhadap siswa. Nah, yang pertama itu ada metode imitasi dan model. Nah, metode imitasi dan model ini tuh dia berupa bentuk ujaran pendekatan nativisme, berupa ujaran guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengukur sejauh mana kemampuan bawaan dalam memahami struktur dan makna bahasa peserta didik itu sendiri. Nah, dan memungkinkan juga untuk guru memformulasikan sistem bahasa secara abstrak kepada siswa. Lalu yang kedua, contohnya itu ada seperti kayak anak-anak meniru ucapan bahasa Indonesia yang mereka dengar dari orang tua, keluarga, teman atau lingkungan. Contoh kedua tuh meniru kosakata dasar seperti makan, minum, tidur, dan kalimat sederhana yang sering diucapkan oleh orang dewasa. Yang kedua itu ada pemahaman konteks secara bawaan. Nah, pemahaman konteks secara bawaan ini tuh dia menggunakan konteks kasus yang relevan, yaitu kemampuan secara alami dan otomatis. Nah, kemampuan secara alami dan otomatis itu juga memahami atau mengenali konteks situasi yang akan digunakan dalam pembelajaran relevan dengan percakapan atau lingkungan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, dengan ini bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memahami konteks dalam komunikasi. Nah, contohnya itu bisa kita lihat yaitu penyesuaian bahasa dan situasi. Nah, ya, dari penyesuaian bahasa dan situasi ini seperti kita kalau lagi ngomong sama orang sebaya, kita tuh berbicara itu lebih santai. Kalau berbicara dengan yang lebih tua atau pokoknya yang lebih dewasa dari kita tuh kita harus berbicaranya lebih santun. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari penerapan teori generativisme dalam pendidikan bahasa. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori generativisme ini yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky. Di antaranya satu, teori ini sangat membantu dalam memahami struktur bahasa seperti sintaksis dan semantik. Yang kedua, teori ini dapat mengembangkan kemampuan manusia dalam berbahasa yang berfokus pada kemampuan generatif. Yang ketiga, teori ini dapat menjelaskan bagaimana manusia dapat menciptakan kalimat-kalimat baru yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dengan memahami struktur bahasa secara mendalam, tentunya kita akan dapat menyusun kalimat yang lebih kompleks dan lebih akurat. Ya, adapun kekurangan dari teori generativisme ini yaitu satu, teori ini sering dianggap mengabaikan faktor sosial yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Yang kedua, teori ini cenderung lebih fokus kepada struktur bahasa daripada fungsi sosial bahasa. Dan teori ini sering menekankan pada penggunaan bahasa baku daripada variasi bahasa lainnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara teori belajar generativisme, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Jadi di dalam generativisme itu bahwasannya belajar itu adalah bawaan. Jadi dalam belajar bahasa itu tidak diperlukan pembelajaran lagi, tetapi memang sudah ada bawaan dari lahirnya gitu, memang dari gen-gen bawaan. Selanjutnya teori belajar behaviorisme. Di dalam teori belajar behaviorisme ini lingkungan itu adalah faktor yang utama yang dengan berdasarkan pengalaman atau pengulangan si peserta didik, dan itu menjadikan pembelajaran untuk dia. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini berperan penting. Lingkungan adalah berperan penting, tapi yang lebih penting adalah mental internal seperti ingatan, pemikiran, dan pemecahan masalah adalah fokus utamanya. Teori ini melihat individu sebagai orang yang aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menekankan pentingnya